Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu bantu hukum yang akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu hukum. Ya, ilmu hukum sendiri ilmu bantu hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah maba'dah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu bantu hukum. Saya Usman Zakia Akmal dan rekan saya akan menjelaskan ilmu bantu hukum. Ilmu bantu hukum sendiri ada 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu sejarah hukum, yang kedua sosial hukum. Nah, yang kedua pertama ini saya akan menjelaskan apa itu sejarah hukum dan sosiologi hukum. Sejarah hukum. Sejarah hukum pada awalnya ilmu hukum berasal dari bangsa Romawi ya. Karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum di negara-negara lain. Tentunya di Indonesia juga merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercatat atau tercantum dalam negara tersebut. Hukum sendiri terbentuk karena adanya beberapa kepentingan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga butuh sebuah fasilitator untuk menjembatani kepentingan satu dengan yang lain agar dapat tercipta keadilan. Kenyataan ini menjadikan manusia untuk mulai berpikir secara rasional. Dan hukum sendiri berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Yang B, sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitas dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan gejala sosial lainnya. Contohnya yaitu mengenai balap liar. Balap liar ini sendiri maksud dari balap liar ini yaitu ajang memacu kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan tidak pada lintas balapan.
melainkan di jalan umum atau di kota-kota. Nah, memang mengenai balapan tersebut belum ada peraturan resmi, tetapi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kenapa demikian bisa terjadi? Yaitu karena masih kurangnya peran penegak hukum dalam menghadapi balap liar yang berada di Indonesia. Sebab itu kita sebagai penerus harus tahu dan paham apa itu hukum tersebut. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dan apabila kamu menciptakan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dan apabila kamu menciptakan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah,